Bayangkan, saat kamu ingin bermain bola di sore hari, tiba-tiba datang segerombolan air masuk ke rumah, mengalir ke ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Air memenuhi isi rumah, barang-barang banyak yang mengapung, dan hal seperti itu terjadi berulang kali. Dalam setahun, bisa 2-3 kali lebih, dan kamu tidak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah. Itulah bencana rutin yang terjadi di rumah orang-orang yang tinggal di sepanjang wilayah pantai utara Jawa, atau yang lebih dikenal dengan Pantura, karena air rob memasuki pemukiman warga. Kawasan Pantura Jawa adalah salah satu nadi perekonomian nasional, namun di balik itu tersimpan ancaman besar yang makin mengkhawatirkan setiap tahunnya: banjir rob, abrasi pesisir, dan tanah yang perlahan tenggelam. Di Cirebon, puluhan desa seperti Ambulu, Gebang, hingga kawasan pelabuhan Kejawanan sudah kerap merasakan dampaknya. Kini muncul sebuah rencana raksasa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang membentang ratusan kilometer dari Banten hingga Jawa Timur. Cirebon ditetapkan masuk dalam daftar prioritas tahap kedua pembangunan. Pertanyaannya, apakah ini solusi akhir yang ditunggu-tunggu warga pesisir, atau justru menyimpan masalah baru yang lebih besar? Bersama saya Zar, dalam jurnal pagi ini, mari kita bahas rencana pembangunan Giant Sea Wall di Cirebon, fakta di lapangan, harapan, serta kekhawatiran yang tersembunyi. Sebelum membahas rencana pembangunan, mari kita pahami dulu kondisi nyata yang dihadapi Cirebon hari ini. Berdasarkan data BRIN tahun 2026, sekitar 65,8% garis pantai di kawasan Pantura, Jawa mengalami abrasi, khususnya di Cirebon. Laju penurunan tanah tercatat mencapai 15 hingga 20 cm setiap tahun, sementara pemukiman air laut naik sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun. Akibatnya seperti desa Ambulu, Kecamatan Losari di Kabupaten Cirebon nyaris hilang dari peta. Rumah warga kerap terendam air laut, bahkan saat tidak pasang tinggi. Hal ini mengakibatkan 1.100 hingga 70% dari total rumah warga di desa Ambulu, kendati ketinggian air bervariasi. Bukan hanya itu, bangunan rumah dan sekolah mudah rusak karena terlalu sering terendam air asin dari laut, sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu. Begitu juga dengan masyarakatnya, laju ekonomi menjadi terhambat. Air rob di Ambulu juga menimbulkan dampak jauh lebih parah. Ada sekitar 600 hingga 900 hektar tambak ikan bandeng dan udang hilang tersapu air rob. Hal ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang mayoritas menjadi petani tambak. Efek dominonya, warga sulit memenuhi kebutuhan hidup karena mata pencaharian mereka hilang akibat lumpuhnya produktivitas tambak. Setidaknya dari jumlah 9.000 jiwa, 50%-nya terdampak dari air rob yang menghancurkan tanggul-tanggul tambak jebol. Bukan hanya dampak lingkungan hidup dan ekonomi, air rob di desa Ambulu juga berdampak pada infrastruktur seperti jalan desa dan gang-gang rumah warga yang rusak terus-menerus karena air asin yang dibawa oleh air rob ke pemukiman. Kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, bukan tanpa usaha, baik dari masyarakat dan pemerintah, seperti membuat tanggul darurat tak mampu lagi menahan gelombang yang makin besar. Kini air rob perlu penanganan yang serius dari pemerintah pusat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dalam pemetaannya setidaknya ada 3 kecamatan yang mengalami banjir rob, antaranya Kecamatan Losari, Gebang, dan Mundu. Meski kerap kali daerah yang berada di pesisir Cirebon juga terdampak banjir rob, namun 3 kecamatan tersebut yang sering terkena banjir rob. Lalu apa sebenarnya penyebabnya banjir rob? Penyebabnya bukan semata kenaikan air laut akibat perubahan iklim. Penelitian menunjukkan faktor utamanya adalah pengambilan air tanah berlebih oleh industri, kerusakan hutan bakau, berkurangnya endapan lumpur dari sungai akibat bendungan, serta eksploitasi migas di sekitar pesisir. Depi Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul Kerentanan Wilayah Terhadap Banjirop di Pesisir Cirebon dalam abstraknya menyebutkan, penyebab banjirop karena adanya gaya tarik gravitasi benda-benda langit yang mengakibatkan pasang surutnya air laut. Khusus Cirebon, dalam topografinya terletak di garis pantai utara dan masuk ke dataran rendah yang memiliki ketinggian 0-10 meter di atas permukaan laut. Dalam catatan BMKG, fenomena banjir rob dikarenakan fase bulan purnama yang bersamaan dengan perigee atau jarak terdekat bumi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut yang lebih maksimum.
Giant Seawall adalah bagian proyek strategis nasional dengan payung hukum Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 yang membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa atau BOPPJ. Secara keseluruhan, proyek direncanakan sepanjang sekitar 500 sampai 575 km dari Serang hingga Gresik dengan estimasi biaya 80 hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.600 triliun rupiah dibiayai campuran APBN dan investasi. Khusus untuk segmen Cirebon, meliputi wilayah kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan sebagian Kabupaten Indramayu. Segmen Cirebon masuk dalam tahap kedua pelaksanaan setelah wilayah Jakarta dan Semarang. Saat ini statusnya masih tahap survei, pemetaan, kajian teknis dan lingkungan, serta penyusunan zonasi bersama Pemda, akademisi, dan masyarakat. Pembangunan fisik paling cepat baru akan dimulai akhir tahun 2027 atau awal 2028. Pemerintah daerah menyambut baik rencana ini. Wali Kota Cirebon ataupun Bupati Cirebon menyatakan hal ini adalah langkah perlindungan jangka panjang bagi warga sekaligus pendorong pengembangan ekonomi kawasan serta menjawab dari keluhan masyarakat selama ini karena dampak banjir rob. Bagi ribuan warga pesisir Cirebon, rencana ini membawa harapan besar, mampu melindungi pemukiman, sawah, tambak, dan jalan raya dari serangan air laut dan banjirop, menjamin keamanan kawasan strategis seperti Pelabuhan Kejawanan dan jalur ekonomi Pantura, memberikan kepastian hukum tata ruang pesisir untuk pengembangan jangka panjang hingga tahun 2045, mengurangi beban anggaran daerah yang setiap tahun habis untuk perbaikan tanggul laut. Diharapkan bisa membuka peluang pengembangan kawasan pesisir terpadu yang ramah lingkungan. Bupati Cirebon, Imron Rosadi menyebutkan, warga sudah terlalu lama menderita dan ini diharapkan menjadi solusi menyeluruh yang ditunggu-tunggu. Namun di balik janji manis, para ahli dan pegiat lingkungan menyampaikan catatan penting yang tidak boleh dilupakan. Mengobati gejala bukan akar masalah. Wali Kiara dan sejumlah akademisi menegaskan, membangun tembok laut sementara tanah di belakangnya terus turun tidak akan menyelesaikan masalah selama eksploitasi air tanah berlebih tidak dihentikan. Lama-kelamaan tembok harus terus ditinggalkan dan tanpa batas. Pembangunan tanggul raksasa akan mengubah pola arus laut, sedimentasi, dan merusak tempat hidup ikan. Ini bisa berdampak besar bagi ribuan nelayan tradisional di Cirebon yang menggantungkan hidup di sana. Banyak nelayan mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas bagaimana nasib akses mereka ke laut nantinya. Biaya pembangunan hanyalah permulaan. Biaya perawatan berkala diprediksi akan sangat besar dan membebani anggaran negara maupun daerah puluhan tahun ke depan. Kritik paling tajam muncul karena hingga saat ini banyak warga terdampak belum dilibatkan secara penuh dalam tahap perencanaan, padahal mereka paling tahu kondisi wilayahnya. Namun Wakil Direktur Walhi, Giant Seawall, tidak boleh menjadi satu-satunya solusi, melainkan harus dibarengi pemulihan mangrove, pengendalian air tanah, dan tata ruang yang ketat. Rencana pembangunan Giant Seawall di Cirebon adalah sebuah dilema besar. Di satu sisi, warga sudah tidak sanggup lagi menghadapi amukan air laut yang makin tak terduga. Namun di sisi lain, kita tidak boleh menukar satu masalah besar dengan masalah lain yang lebih rumit dari masa depan. Yang paling penting dari semuanya, proyek ini tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan investor semata. Masyarakat pesisir, nelayan, akademisi, dan pegiat lingkungan harus benar-benar dilibatkan sejak awal. Selain itu, pembangunan tembok laut wajib dibarengi dengan penanganan akar masalah, pengendalian pengambilan air tanah, pemulihan hutan bakau, hingga pengaturan tata ruang yang ketat. Kita tidak ingin solusi yang disampaikan hari ini justru menjadi bencana bagi generasi mendatang. Dan demikian pembahasan jurnal pagi ini tentang Giant Seawall di Cirebon. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang kurang, mari tambahkan di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya.